Balai Besar POM atau BP POM di Bandar Lampung bersama Bank Indonesia berkolaborasi mengembangkan inovasi Kris Pusaka. Program Kris Pusaka diluncurkan BB POM di Bandar Lampung sebagai upaya mendorong kemajuan UMKM binaan yang ada di Provinsi Lampung. Kepala BP POM di Bandar Lampung, Anifati Masifrajanti mengatakan, program ini memungkinkan pelaku usaha mendapatkan pendampingan hingga mendapatkan nomor izin edar. Menurutnya, pengembangan pendampingan UMKM ini dengan program Kris Pusaka bisa menjadi UMKM berkelas, sejahtera, dan mendunia. Apa saja kendala dari pelaku usaha itu bisa disokong bersama, termasuk masalah pengetahuan digital, marketing, teknologi pengolahan, dan lainnya. Selain Bank Indonesia, program ini berjalan atas dukungan dan kerjasama secara pentahelix, yakni dari pihak akademisi, CSR, hingga pemerintah. Menurut Ani, Kris Pusaka merupakan salah satu program inovasi dalam upaya mengkampanyekan produk aman di sarana retail. Di dalamnya berisikan imbauan dan komitmen sekaligus edukasi tentang produk aman dan penggunaan kris sebagai alat bayar cashless. Program ini menjadi bentuk refleksi sinergitas BP POM dan pemangku kepentingan lain dalam menjamin keamanan serta mutu produk yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, nantinya apa yang didapatkan oleh UMKM akan berdampak ke produksinya yang nanti akan lebih terjamin. Mereka sudah melakukan materi dan bahkan dengan kolaborasi dari BI dan Pegadaian, pihaknya bisa membukakan bazar untuk para pelaku usaha tersebut. Dengan upaya yang terus dilakukan, pelaku usaha bisa terus berproduksi sehingga bisa mempromosikan produk-produknya. Terkait stikerisasi Kris Pusaka, Ani mengaku pihaknya akan melakukan tes terlebih dahulu terhadap toko atau sentra UMKM, yakni dengan melakukan pengujian terhadap produk apakah terindikasi adanya 4 barang berbahaya. Jika lolos, pihaknya akan memasang Kris Pusaka itu yang menandakan bahwa produk yang dijual tidak mengandung 4 bahan berbahaya. Kami mengembangkan pendampingan UMKM ini dengan program atau inovasi Kris Pusaka untuk UMKM berkelas, sejahtera, dan mendunia. Jadi kami kolaborasi secara pentahelix dengan akademisi, kemudian dengan CSR, kemudian dengan pemerintah daerah provinsi untuk mendampingi pelaku usaha ini, sehingga apa-apa yang menjadi kendala dari pelaku usaha ini itu disokong bareng, termasuk di dalamnya hal dalam masalah pengetahuan berkaitan dengan digital marketing, kemudian teknologi pengolahan yang itu tidak bisa diberikan oleh balai. Nah, dengan demikian nanti apa yang didapatkan oleh UMKM itu mereka dari awal sampai nanti keberlangsungan dari produksinya itu akan lebih terjamin karena mereka sudah mendapatkan materi-materi dan bahkan juga kolaborasi tadi dengan BI dan juga dengan Pegadaian, kita bisa membukakan pasar untuk mereka bisa berproduksi, minimal itu bisa membantu